Terjebak hantu. Hantu itu dengan licik dia merubah wujudnya menjadi Bunda Ratu Segoro. Aku tanpa sadar tak mengetahui bahwa itu adalah hantu kuntilanak yang sengaja menjebakku. Malam itu hutan seolah bernapas. Kabut tebal merayap rendah di antara pepohonan raksasa. Menelan cahaya bulan yang samar-samar mencoba menebus kanopi hitam. Aku dengan kutukan sekaligus anugerah mata batin melangkah dengan napas memburu. Langkah kaki berat memecah kesunyian malam yang mencekam. Sejak menginjakkan kaki di hutan ini, bulu kuduku tidak pernah turun. Sebagai seorang indigo, aku tahu ia tidak sendiri. Sebuah bisikan lembut, sedingin es, berdesir di telinga. Aku menoleh. Di kejauhan, di antara batang-batang pohon yang meliuk seperti jemari raksasa, berdiri sesosok bayangan hitam bertubuh jangkung dengan wajah hancur yang samar. Hantu itu melambaikan tangannya, perlahan memanggil namaku berulang kali dengan nada monoton yang menghipnotis. Aku mencoba melawan, namun kaki seolah punya pikiran sendiri. Pikiranku itu mendadak kosong. Mata menatap lurus, terpaku pada pergerakan si hantu. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin gelap, mengikuti sosok yang terus mundur menjauhinya, memancing semakin dalam ke dalam pelukan hutan. Pandanganku mendadak bergetar hebat. Udara di sekitar mendistorsi seolah ruang dan waktu sedang robek. Kabut tebal seputih susu mendadak bergulung-gulung menelan tubuhku dalam hitungan detik. Seperti layar televisi, visual mataku yang rusak, glitch dan menyakitkan kepala sebelum semuanya mendadak sunyi total. Ketika kabut itu sedikit menipis, aku menyadari bahwa hutan tempat berjalan tadi telah lenyap. Aku kini berada di alam gaib. Langit di atas berwarna merah keunguan, pekat tanpa bintang. Aku mencoba bergerak, namun seluruh persendianku mendadak kaku. Mata, rasa, ambruk dan mendapati dirinya. Aku terbaring tak berdaya di atas permukaan tanah yang berbatu yang hitam dan sangat dingin. Di balik kegelapan alam gaib, sosok hantu yang memancingku tadi melangkah maju tanpa selubung kabut dunia manusia. Wujudnya kini tampak jelas dan mengerikan. Matanya merah menyala, penuh gairah jahat yang menjijikkan. Dengan gerakan yang sangat lambat, seolah menikmati ketakutanku, sosok itu merangkak naik, mengungkung tubuhku yang lumpuh. Hantu itu mendekati wajahku yang busuk, menghembuskan bau bangkai yang menyengat, bersiap untuk menodai dan menyerap habis energi kehidupan aku. Aku hanya bisa membelalakan mata, menjerit tanpa suara dalam keputusasaan yang teramat sangat. Sebuah desian tajam memecah. Keheningan yang mencekam. Mendadak hawa dingin yang awalnya menusuk berganti menjadi aura mistis yang luar biasa pekat. Begitu kuat hingga membuat hantu di atasku gemetar ketakutan. Dari balik kabut hitam yang pekat, muncullah sosok wanita berjalan dengan anggun namun mematikan. Ratu Oling. Ia adalah penguasa gaib yang agung,
jelmaan dari ular Wuling yang legendaris. Parasnya luar biasa cantik dengan kulit seputih pualan dan pakaian kemben keraton berwarna putih berhias emas. Namun kecantikan itu terasa begitu mengerikan. Matanya memiliki pupil vertikal layaknya ular, tajam dan dingin, memancarkan wibawa yang absolut. Di mahkotanya terukir motif belang hitam kuning khas ular Wuling yang mematikan. Ratu Wuling menatap sang hantu dengan tatapan menghina. Hanya dengan satu kibasan tangan sang ratu, gelombang energi mistis berwarna hitam kuning melesat menghantam hantu tersebut hingga menjerit melengking dan lenyap menjadi abu. Terusir dari dimensi itu, Ratu Wuling kemudian mengalihkan pandangan tajamnya kepada aku yang masih gemetar di atas batu dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sang ratu mengibaskan selendangnya. Kabut tebal kembali bergulung membutakan aku. Aku tersentak terduduk dengan napas tersengal-sengal, seolah baru saja muncul dari permukaan air setelah tenggelam. Keringat dingin bercucuran membasahi wajahku. Ia melihat sekeliling. Ia kembali berada di hutan dunia manusia. Cahaya bulan yang pucat masih menyinari dedaunan dan kabut tebal perlahan memulai memudar. Aku memegang dada yang berdegup kencang, menyadari bahwa aku baru saja selamat dari maut yang mengerikan. Semua terasa seperti mimpi buruk, namun rasa dingin kulitku terlalu nyata untuk disebut khayalan. Aku mencoba berdiri untuk segera pergi dari tempat itu. Sikat semak-semak di belakang berdesir pelan. Di bawah remang cahaya bulan, sebuah bayangan hitam kuning yang panjang bermotif gelang seekor ular Wuling raksasa melintas dengan cepat dan sunyi di balik pepohonan, lalu menghilang ke dalam kegelapan malam.